Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video Deep Hood Vlog ke-24. Apa itu Deep Hood? Deep Hood adalah brand baru saya yang saya mulai 24 minggu yang lalu, yang saya record setiap minggu jadi vlog, yaitu setiap Rabu jam 19.30 saya upload, insya Allah. Apa ini? Jadi ini adalah pembuktian buat saya tentang teori saya di YouTube ini banyak benernya atau enggak. Ternyata banyak yang susah memang dipraktekkan untuk toko baru, susah sekali. Saya juga ngalaminnya. Lalu yang kedua yang terpenting, tujuan Deep Hood Vlog ini kita berkembang bersama. Jadi saya mencoba jalan yang ini, kalau benar silahkan ikuti, kalau salah ya jangan diikuti. Dan enaknya itu kita bisa napak tilas, terdokumentasi dengan jelas dari vlog pertama sampai ke vlog ke-24. Jadi silahkan ikutin, silahkan subscribe. Dan yang baru ngikutin silahkan napak tilas, saran saya dari ujung ya, dari video ini ke belakang, atau dari video yang paling terakhir nanti ke belakang ke awal-awal. Oke, kita mulai. Video ini judulnya adalah Buah dari Bakar Uang. Jadi 2 bulan lalu saya bakar uang dengan jual produk dengan sangat-sangat murah, Rp100, Rp500 dan seterusnya. Nanti hasilnya seperti apa saja benefit yang didapat. Kalau profit jelas enggak, karena bakar uang ya. Tapi benefitnya ada, nanti akan saya jelaskan. Sebelumnya saya mau evaluasi mingguan dulu. Ini Jeep wajib evaluasi mingguan. Anda wajib melakukannya. Oke, jadi evaluasi mingguannya minggu lalu atau minggu yang tanggal 2 April ini, 4 hari lalu ya. 2 April itu hari Sabtu, omset turun cuma 200.000, tapi ya turun. Total pesanan kurang lebih sama, walaupun naik 70 pesanan. Alhamdulillah, toko baru 8 bulan pesanannya sampai 600 seminggu. Tapi penjualan per pesanan cuma 3.000 perak, artinya jualan barangnya murah-murah. Karena sebagian besar yang terjual adalah produk bakar uang. Makanya nanti saya akan jelaskan hasilnya seperti apa. Dan alhamdulillah di awal April ini 44 belum masuk ya, walaupun saya ini recordingnya di tanggal 6, tapi 44 belum saya masuk sebagai evaluasi. Ini sudah mulai naik pengunjungnya sampai 14.000. Alhasil conversion rate-nya jadi 4,2%, mungkin ada kaitannya. Lalu, Shopee Ads-nya saya sudah hampir 1,5 bulan saya main minimalis iklan Shopee-nya, kliknya ini yang Shopee Ads jumlah klik 74, penjualannya 90.000, iklannya cuma 13.000, Shopee Ads produk serupanya 300 klik, penjualannya 200.000, keluarnya 56.000. Evaluasinya, teman-teman harus punya evaluasi secara kualitatifnya. Jadi meski omset turun, tapi nggak banyak, nggak apa-apa. Meski omset turun, iklan justru lebih hemat, alhamdulillah. Lalu pengunjung drastis, ada apa? Padahal belum 44. Ini saya nggak tahu kenapa. Yang setidaknya saya sudah punya diagnosa, yaitu setengah solusi sudah ketemu. Lalu nextnya saya akan hitung harus obral berapa supaya habis nanti di minggu ketiga Ramadan. Nanti akan saya jelaskan. Oke, balik lagi ke judul. 2 bulan saya bakar uang, 2 bulan tepatnya ya, cek di video saya 2 bulan yang lalu, itu tepat di minggu saya bakar uang. Yang dijual adalah produk limbah ya. Jadi kalau buat saya produk limbah itu nyaris gratis lah bahannya, tapi ada ongkos jahit di situ. Jadi daripada saya jual HPP-nya sekitar 2.000, 3.000, 4.000 lah. Daripada saya jual 5.000, 10.000, 20.000, saya jual Rp100, Rp500. Itu bakar uang, harapannya dapat attraction dari buyers di Shopee. Baru di Shopee aja. Jadi di Food ini baru di Shopee aja, walaupun Lazada, Tokopedia sudah buka, tapi belum ada penjualan. Jadi hasilnya tentu buah itu ada yang manis, ada yang sepet ya. Yang sepetnya ya jelas merugi. Jadi meskipun ruginya nggak gede sih sebetulnya, setiap satu piece terjual itu ruginya kurang lebih plus minus ya Rp3.000 lah. Ya Rp3.000 ruginya. Itu masih jauh lebih murah daripada saya bakar uang di iklan. Toko baru tuh susah banget bakar uang di iklan. Ini Rp3.000 per satu pesanan atau per satu pieces, karena setting diskon di Shopee itu bisa maksimal 1 pieces untuk 1 pesanan. Jadi sebenarnya kalau ini dihitung marketing, saya masih lebih hemat daripada saya bakar uang di iklan Shopee. Buah manisnya, kerennya alhamdulillah di Food ini udah 1.600 ulasan. Wah, ini keren lah menurut saya. Baru bergabung 8 bulan lalu, tapi chatnya 68%. Aduh, ini karena saya nggak turun langsung, kalau turun langsung juga pasti keteteran. Jadi ini saya nebeng ke admin Baju Yuli. Jadi ternyata anak-anak keteteran juga ngebalesin chatnya di Food ini 68%. Saya baru cek, nanti saya tanyain.
Tapi penilaiannya 4,9. Ini alhamdulillah keren lah, 4,9 nyaris perfect. Yang 5,0 saya jarang menemukan ada toko yang 5,0 ya, tapi ini 4,9 keren, dapat 1.600 ulasan. Ini keren di mata orang, ini keren. Baru 8 bulan 1.600. Di mata algoritma gimana? Sedikit banyak pasti ada ya, sedikit banyak pasti ada pengaruhnya ya. Sedikit atau banyak pasti ada pengaruhnya, tapi sesignifikan apa saya nggak tahu. Yang jelas pasti ada pengaruhnya, makin banyak ulasan tuh algoritma makin suka ya. Sederhana gini sih, kita ambil kalau toko yang baru buka banget nggak mungkin kan langsung laris manis. Nah itu udah membayangkan contoh ekstrim bahwa ulasan itu mempengaruhi algoritma. Jadi ini saya dapat 1.600 ulasan gara-gara bakar uang 2 bulan. Lalu benefit kedua saya dapat ikutan pesta. Nah, kalau nggak bakar uang gimana? Belum tentu. Pesta itu apa? Pesta itu kayak 315, lalu 44, lalu sebelumnya 33. Alhamdulillah di Food ini trennya ketika pasarnya naik, di Food juga naik. Teman-teman saya, bukan teman-teman subscriber saya yang nanya WhatsApp, di komentar juga ada yang ketika 33, 315, 44 malah sepi kayak kuburan, adem ayam. Wah, berarti belum bakar uang. Karena saya ngalamin alhamdulillah sih di Food ini ketika 33, 315, 44 itu penjualannya justru ikut tren pasar. Nah, ini penjualannya kami baru bakar uang itu di tanggal Minggu di 5 Februari ya, 5 Februari. Ini baru boleh bakar uang. Nah, bisa kelihatan trennya ini mulai naik. Ini yang biru nih omset ya. Omsetnya jelas nggak naik ya, karena memang bakar uang cuma 100 perak, 200 perak, dan seterusnya. Tapi kalau penjualannya mulai naik, bahkan ini lagi mau lebaran ikutan naik. Jadi bakar uang ini mungkin salah satu pengaruhnya membuat saya jadi bisa ikutan pesta dalam tanda kutip. Apakah kalau nggak bakar uang bisa ikutan pesta juga? Ya bisa banget dengan daftar promo dan lain sebagainya. Jadi ini bukan jika A maka B atau jika B maka tidak A. Bingung ya. Yang jelas ini mungkin hipotesa saya dengan bakar uang di Food ini jadi ikutan pesta di Shopee. Lalu benefit yang ketiga, alhamdulillah saya dapat best seller baru, yaitu bantal. Jadi produknya produk bantal, ini kelihatan nggak ya? Oh, kurang bisa di zoom. Ini bantal ini jadi best seller, bantal kucing sama bantal duduk. Padahal ini produk limbah yang tadinya dijual murah. Terus saya coba deh jual dengan harga normal, saya jual dengan harga 7.500. Itu udah dapat untung. Alhamdulillah laris. Nah, jadi ada kemungkinan besar di Food ini akan pivot jadi jualan bantal. Ya nggak apa-apa. Ini sudah saya bahas di video yang lain. Silahkan cek aja mundur ke belakang. Lalu selanjutnya apa yang akan saya lakukan? Saya akan clearance ya. Jadi awalnya saya buka di Food ini harapannya di lebaran tahun ini itu bisa balik modal. Ternyata berat balik modal. Ini udah minggu ke-1 puasa, sisa 3 minggu lagi, dan biasanya sepengalaman saya itu minggu ketiga adalah puncak-puncaknya. Minggu ketiga inilah puncak-puncaknya. Kalau ternyata minggu 2 belum sold out, belum out of stock, terpaksa minggu ketiga saya obral, karena minggu keempat udah nggak ada harapan bisa clearance, karena pasar sudah turun, orang sudah nggak mau belanja online. Saya pun begitu, justru pasar offline yang lagi rame-ramenya. Jadi mungkin saya akan obral, saya akan clearance, nggak apa-apa deh, karena nanti habis lebaran lebih susah lagi menjual produk-produk di Food yang sebelum produk bantal tadi, yaitu produk koko yang saya pakai, produk celana dan seterusnya. Oke, itu aja video vlog di Food ini. Sampai jumpa di minggu depan. Bagaimana hasilnya di minggu kedua? Saya mungkin saya kasih diskon lebih dalam. Sekarang aktif 5%, mungkin saya kasih 10% deh. Mudah-mudahan ada yang beli, mudah-mudahan tambah banyak yang beli. Oke. Jangan lupa subscribe. Pertanyaan seputar hal ini atau seputar apapun juga boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.